Saya punya data ini, kata Pak Prabowo. Saya beli dari luar, bukan data dari dalam. Perusahaan ini nih, sekian 34 tahun nih makan uang negara. Ini 25 tahun, ini 40 makan uang negara. Masa Anda mau nyumbang ke negara? Katanya. Sampai gini Pak, kamu, Pak Listio, Pak Agus, Panglima, Kapolri, nggak ada gunanya kamu bintang-bintang tempat ini. Mas wartawan keluar. Oke. Wartawan keluar dulu dong, gitu. Sudah itu pintu ditutup, rapat betul-betul terbatas, dipimpin oleh Presiden. Jadi pengarahannya itu menarik. Polri ini harus lebih baik. Sekarang Polri dalam sorotan publik, kata Presiden. Oleh sebab itu harus memperbaiki diri. Lalu negara ini sedang menghadapi kesulitan. Kekayaan alam sekarang ini diserap, diambil, diserobot oleh para dalam pebisnis yang tidak bertanggung jawab, kata Presiden. Lalu menariknya itu Presiden memberikan data, punya data, misalnya ekspor satu tambang, tambang apalah gitu ya. Ekspor dari pemerintah kepada pemerintah kita, laporannya saya mengekspor nikel misalnya, ini belum tentu nikel ya. Saya mengekspor nikel 10 juta ton ke misalnya ke Cina misalnya. Tapi di Cina dilaporkan mengimpor nikel dari Indonesia 100 juta ton. Kita 10. Saya punya data ini, kata Pak Prabowo. Saya beli dari luar, bukan data dari dalam. Jadi beliau tahu perusahaan ini nih sekian 34 tahun nih makan uang negara. Ini 25 tahun, ini 40 makan uang negara. Masa Anda mau nyumbang ke negara? Katanya. Kita harus nasionalis. Polisi, tentara, waktu itu kan ada Pak Kapolri, ada Kapolri dan Pak Agus, Panglima. Polisi, tentara harus membela rakyat. Ini nih kayak gini nih, kekayaan kita diambil. Sampai gini Pak, kamu, Pak Listio, Pak Agus, Panglima, Kapolri, nggak ada gunanya kamu bintang-bintang tempat ini kalau tidak bisa membantu rakyat dengan mengatasi hal-hal gini. Oleh sebab itu polisi harus baik. Tentara harus baik, negara ini harus baik, kita punya kekayaan. Nah begitu tuh semangatnya menurut saya bahwa Pak Prabowo punya komitmen untuk itu. Kan memang masalahnya sekarang begitu Pak Prabowo berpidato, di bawah itu kadang-kala lemot kan? Iya betul. Nah lemot-lemot ini di mana masalahnya? Kan Presiden udah jelas pidatonya, jelas pidato terbuka begitu, pidato tertutup begitu. Dia cerita banyak beliau. Kenapa saya misalnya membuat Patriot Bond? Ya itu. Mereka ini sudah makan banyak kekayaan dari Indonesia, masa sumbangannya kepada Republik ini tidak ada? Semua dikirim ke luar negeri, ya, dan macam-macam gitu ya yang kita dengar. Oleh sebab itu, ya kita semangat sungguh-sungguh ini Pak Prabowo. Tinggal bagaimana ini nanti, apakah di bawah level pidato itu komitmennya bisa dilaksanakan? Yang selama ini karena sebanyak masalah kan, pidato begini di bawah susah. Seperti putusan MK itu kan, putusan MK misalnya sudah dibilang menteri, wakil menteri itu tidak boleh melangkap di BUMN. Tetapi bilang diberi waktu 2 tahun, mestinya tidak usah ditambah lagi. Ini langsung kan ditambah lagi kan, biasanya. Iya, tidak bisa ditambah orang, itu kan masih ditambah orang sudah ada putusan MK karena katanya kan MK bilang 2 tahun, ditambah lagi wakil-wakil menteri yang belum masuk itu dimasukkan, padahal sudah ada putusan MK. Nah, kalau punya komitmen kan langsung, yang belum tidak usah dong ke situ. Yang sudah ada, segera ditarik secara bertahap. Yang BUMN ini bisa ditarik sekarang karena tidak ada masalah dengan peraturan dan janji kerja. Yang ini begini kan, bisa, malah sekarang ditambah lagi. Apa masalahnya? Mungkin, ini dugaan saya ya. Mungkin Pak Prabowo tidak memperhatikan siapa-siapa yang diusulkan untuk menjadi BUMN, siapa yang diusulkan menjadi pejabat itu, karena dia sudah bicara globalnya. Beliau hanya yang visi besar, yang holistiknya aja ya. Ketika tanda tangan tentang orang-orang yang harus diangkat, mungkin dia tidak bertanya, ini boleh nggak? Kan gitu kan, mungkin ya. Ini punya tidak satu persatu profil itu di ini ya. Mungkin ya, saya tidak tahu. Tapi yang pasti idenya Pak Prabowo itu hebat, tapi pelaksanaan di tingkat kementerian ke bawah itu belum. Dan banyak hal itu terjadi. Apa yang Profesor rasakan berkaitan dengan begini? Kan Profesor sebelum masuk ke dalam tim ini pernah menyatakan bahwa kasus Roy Suryo itu sebetulnya tidak layak ditersangkakan karena ada persoalan yang lebih mendasar. Ijazahnya sendiri belum jelas. Ada respon di dalam yang membuat kemudian suasana agak kurang kondusif lah buat Prof. Di dalam Komisi Reformasi itu enggak, memang sama sekali enggak membahas kasus Roy Suryo. Saya pada waktu itu bicara teknis. Setiap anggota ini punya otonomi dalam mengajukan pendapat. Oleh sebab itu, kalau tidak bisa hadir di dalam rapat, tidak boleh diwakilkan. Kan ini sekarang masih ada yang mewakilkan. Oke, sekarang diwakilkan boleh.
Karena apa? Karena ini masih mendengar dari masyarakat. Tapi kalau sudah membahas isu, nggak boleh diwakilkan, nggak bisa hadir, nggak hadir. Itu satu. Ya. Sehingga kalau sekarang kan kalau rapat mesti ada polisi banyak gitu. Ya memang dibolehkan dalam waktu audiensi. Nanti kalau sudah rapat pengambilan keputusan, pembahasan, saya katakan tidak boleh. Siapapun. Menteri atau Kapolri atau wakil menteri atau siapa, nggak boleh diwakilkan kalau sudah pembahasan. Sesudah tanggal 7. Ya. Itu harus rapat terbatas, tertutup betul. Apa ada orang di situ? Di dalam? Ada. Kita ngangkat 12 orang yang dianggap ahli lah. Tidak untuk ikut bicara, tapi mendengar dan mencatat, kemudian mengklasifikasi, lalu memberi alternatif keputusan. Nah, mereka ini boleh hadir terus karena memang harus mendengar untuk keputusan-keputusannya seperti apa nanti, sehingga efektif nanti. Dengan sekian banyak audiensi, termasuk yang kemarin, sudahkah kemudian tim atau paling tidak profesor sendiri bisa melihat sebetulnya apa yang dikehendaki rakyat yang murni dari komisi ini? Udah banyak. Saya menghimpun ya, yang masuk ke saya itu satu dari rapat, yang kedua dari forum-forum ketemu orang, yang ketiga orang mengadu ke tempat saya. Mungkin mengadu ke tempat Pak Jimli, mengadu ke tempat yang lain. Kasus-kasus yang mereka alami karena ketidakprofesionalan, bahkan juga kejahatan juga yang dilakukan oleh orang-orang Polri. Banyak nih kasusnya. Jadi saya menangkap banyak hal, tinggal nanti itu diabstraksi. Kasus yang kayak Roy Suryo itu kan banyak, diabstraksikan. Itu kasus apa sih? Betul. Nah, tadi ada kan bertanya ini, Roy Suryo. Gimana? Roy Suryo itu kok dia seharusnya diadili apanya dulu? Tuduhannya dulu ya. Tuduhan bahwa ijazah itu palsu. Ya, ijazah palsu. Jadi begini, saya tanyakan. Roy Suryo CST dituduh apa sih? Oh, dituduh menyebar fitnah karena ijazah palsu. Nah, kalau begitu, seharusnya dia tidak jadi tersangka sebelum ijazahnya itu dibuktikan palsu atau tidak palsu. Oleh pengadilan, bukan oleh polisi. Polisi itu tidak berhak. Polisi mengumpulkan barang bukti, alat bukti, lalu disampaikan ke hakim, lalu hakim lihat yang mana bukti yang benar, tidak, lalu simpulkan, oh ini ijazahnya asli, IT. Baru Roy Suryo itu boleh dimajukan ke pengadilan. Tapi sekarang ijazahnya belum. Itu kan pendapat saya, pendapat Pak Jimli juga. Pak Jimli, Pak Hipnu Nugroho, guru besar hukum pidana, Pak Susno Duaji, mantan Kabar Eskrim, sama. Harusnya dia dituduh memfitnah. Kenapa langsung tersangka sebelum ijazahnya itu dinyatakan asli atau palsu? Nah, oleh sebab itu menurut saya ini prosedurnya agak aneh, ya kan? Nah, oleh sebab itu tinggal keberanian pengadilan, kejaksaan nih nanti. Kejaksaan nanti kan sesudah polisi nyidik lalu diserahkan ke sana di P21 ya. Bisa dikembalikan. Ini harus dibuktikan dulu dong. Nggak layak nih, bagaimana Anda melakukan jumping dari sesuatu, ya kan? Nuntut ini, tapi ini buktinya nggak ada di sini. Harus dibuktikan di sini dulu sehingga masuk ke sini. Satu. Kalau misalnya masyarakat ragu juga dengan kejaksaan, hakim dong nanti yang mengatakan. Jaksa mengatakan apa? Pengacaranya memulai, kuasa hukumnya memulai dengan eksepsi bahwa ini belum layak dibawa ke pengadilan. Nah, kalau hakim menyatakan enggak, sudah layak, tapi mari dibuktikan di sidang ini. Nah, bisa dibuktikan dulu sebelum pembuktian tentang fitnah, ya kan? Sebelum fitnah dan sebagainya, pencemaran nama baik, buktikan dulu. Kalau ini sudah terbukti asli atau tidak asli, risiko kan? Oh, ini asli ternyata, gitu. Ini diteruskan nih fitnah dan ininya. Kalau ini ternyata tidak asli, kan tidak boleh langsung ke situ, tidak akan terbukti. Adakah mekanisme dalam hukum untuk menganulasi posisi atau status keterdakwaan 8 orang ini? Sekarang tersangka. Kalau terdakwa enggak. Sekarang tersangka bisa pra-peradilan. Tapi pra-peradilan agak meragukan juga. Iya, betul. Kan proses awalnya sudah dimulai. Ini kan rasan-rasanannya itu, rasan-rasanannya publik yang harus direformasi besok. Kalau di pengadilan tuh polisi lagi yang main. Ini gitu kan. Kalah lagi kan. Itu kecurigaan publik selama ini begitu. Kalau tanpa pra-peradilan bisakah dianulasi? Ditiadakan kemudian status tersangka ini? Karena dengan jaksa nanti, Pak. Yang tadi Bapak jaksa mengatakan. Sehingga jaksa bisa mengatakan nih belum bisa dilanjutkan, atau jaksa mengatakan ya sudah ini tidak bakal bisa dilanjutkan, kan tutup. Tapi nanti bisa di eksepsi, Pak. Eksepsi pada sidang pertama. Kami melakukan eksepsi karena ini. Menurut saya perlu pengacara yang cerdas. Nah, biasanya yang agak cerdas begitu itu
terlepas dari kita suka atau tidak suka, seperti Hotman Paris tuh bisa tuh menggali-gali gitu. Itu cerdas juga tuh kalau cari. Tapi oke lah, terserah pengacaranya ya. Nah gitu Pak. Yang kedua, nanti hakim bisa memutus. Ya, hakim memutuskan NO itu tidak dapat diterima, bukan ditolak, tidak dapat diterima, tidak masuk ke pokok perkara. Kenapa? Karena buktinya tidak ada. Gitu. Dia kan NO. Nah, tapi kalau NO itu kan bisa diadili lagi. Tetapi oke, nanti kami adili, tapi selesaikan dulu nih pembuktian oleh hakim. Gitu kan? Oleh hakim pidana. Apa hakim pidana? Bukan peradilan lain. Ada yang keliru. Itu Pak Mahfud bilang diadili dulu perdata PTUN. Enggak, saya sudah bilang perdata PTUN enggak bisa. Peradilan pidana yang lain, perkara baru khusus untuk keaslian ijazah. Atau pengadilan itu memulai dulu ya, buktikan dulu bahwa jasanya asli atau tidak asli, baru. Nah ini baru fair pengadilan ya, baru fair pengadilan. Saudara nanti bisa dihukum karena UGM punya, kami punya aslinya, kami punya dokumen, Pak Jokowi punya aslinya. Nanti tunjukkan di situ di pengadilan secara terbuka. Baru saudara saya harus bisa membuktikan bahwa itu tidak. Kalau tidak bisa harus siap masuk penjara kan gitu. Apakah kalau misalnya tidak ada proses untuk mengkonfirmasi sah atau tidaknya ijazah ini, tetapi pengadilan terus berlanjut, itu artinya pengadilan tidak fair? Ya mesti tidak fair kalau memang tidak ada pembuktian lebih dulu terhadap itu. Maka ya tidak fair dong. Tetapi Anda tahu putusan pengadilan itu fair atau tidak fair itu mengikat. Iya kan? Iya betul. Iya kan? Betul. Anda setuju atau tidak setuju dengan itu mengikat gitu. Iya. Kecuali nanti ada intervensi dari presiden, kan boleh kan? Iya. Dia melakukan apa deponering, apa seponering atau apa gitu kan, bisa presiden melakukan itu gitu. Gitu aja. Tapi kalau nanti hakim mau itu ya mengikat, meskipun salah ya tetap mengikat. Pak, hakimnya nerima suap ya, hakimnya nanti diadili sendiri. Bukan lalu perkaranya batal. Kalau setiap hakim dituduh tidak benar lalu membatalkan perkara, tidak pernah ada perkara selesai kan. Itu sebabnya bagus tuh kaidah hukum lagi, usul fikih itu diambil dari usul fikih, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Putusan hakim itu menyelesaikan seluruh perkara meskipun kamu tidak suka. Nah itu kadang-kala digunakan oleh hakim. Saya berwenang. Saya punya hak. Saya wakil Tuhan di muka bumi. Prof, ini kita kembali pada persoalan ini reformasi Polri ya. Apa yang Profesor dalam berapa ya? Dua pekan ya tadi Profesor kata. Dalam 2 pekan ini sudah Profesor sadari akan atau dirasa menjadi hambatan terbesar untuk reformasi Polri? Belum ada. Saya jujur belum ada. Apa yang menghambat saya? Pertama, saya sendiri sudah punya posisi untuk mengatakan sesuatu yang menurut saya yang baik sih begini, kalau mau reformasi. Tidak mesti sama dengan pendapat masyarakat sipil. Betul. Tapi juga mesti sama dengan pendapat lingkungan Polri, tidak mesti sama. Saya punya posisi sendiri. Yang kedua, ya, mereka ini yang masuk di tim ini. 10 orang itu? 10 orang itu, terutama yang jenderal-jenderal itu mengatakan, Pak, kami ini berdarah-darah untuk membangun Polri yang bagus dan kredibel sesuai dengan reformasi. Oleh sebab itu, kami mau juga berubah. Kami mau diperbaiki. Di mana kesalahan kami gitu. Artinya kan terbuka mereka. Bahkan mereka sudah presentasi juga. Mabes Polri resmi presentasi itu. Ini Pak, sama dengan penilaian masyarakat sendiri bahwa banyak polisi meras. Bahkan kita baru tahu dari presentasi itu bahwa di tempat kami Pak, 67% Kapolsek itu tidak perform. Mereka sendiri yang bilang. Itu lebih dari 2/3. Iya. Kan 2/3. Dan ada puluhan Kapolres yang tidak memenuhi syarat. Untuk sebenarnya kinerjanya itu tidak perform sama sekali. Mereka tahu itu. Pemerasan, pemalakan, itu mereka tahu, sudah mereka daftar. Nah, tinggal kalau mereka cara penyelesaiannya begini, mungkin ya linear. Kalau kita lain mungkin. Nanti kita. Dan mereka dalam soal polisi sekarang nih banyak masalah. Ada intervensi politik dan sebagainya. Itu sudah diketahui oleh Polri maupun oleh kita maupun oleh masyarakat. Bahkan banyak ya, Mas. Cuma harus saya lindungi nama. Banyak orang-orang dari Polri sendiri, internal Polri, pejabat tinggi dari daerah, polisi aktif yang melapor ke saya. Pak, Polri ini tidak beres di sini. Ini Pak kasusnya, ini buktinya. Nah nanti saya buka di dalam rapat itu. Mereka ingin berubah karena kami ingin menjadi polisi rakyat kan gitu.
Kami kan lahir dari rakyat, kata mereka. Nah itu Pak. Itu kan tulus diucapkan oleh jenderal-jenderal yang ada di tim ini. Iya. Kita tahu siapa namanya mereka. Iya. Kalau kita benturkan dengan realitas performa kepolisian, itu kan kelihatannya paradok betul ya. Apa yang membuat mereka susah sementara mereka adalah jenderal yang punya, katakan saja, kan polisi juga masih pakai komando ke bawah, Prof. Enggak, jenderal itu kan sudah pensiun semua tuh. Kan Pak Listio masih ada. Ya tinggal Pak Listio. Nah Pak Listio enggak sempat ngomong yang kayak gitu, tapi jenderal-jenderal lain kan Pak Listio jarang hadir. Oh oke. Iya. Pak Listio hadir sekali waktu pertama itu. Sesudah itu enggak pernah hadir diwakili, tapi saya bilang besok enggak boleh diwakili. Kalau sudah pembahasan harus datang sendiri dan usul sendiri apa yang mau. Ya, betul. Agar fair saja, maksud saya agar fair. Enggak apa-apa, kita kan dengar juga dia harus diberi hak untuk usul dan untuk mempertahankan bahwa yang dia lakukan itu perlu diteruskan atau perlu diubah arahnya kan gitu. Dan saya katakan kita Komisi Reformasi itu bukan datang untuk menginterogasi atau mengadili, kan tidak kan, mencari yang baik. Sehingga tidak mencari menang-menangan, tapi mencari yang dianggap benar untuk memperbaiki kan gitu. Betul. Saya mendapat informasi dari Profesor bahwa Pak Listio Kapolri masih memegang komando, masih memegang amanah, hanya sempat hadir sekali. Apakah ini bisa kita katakan sebagai bentuk kekurang okean untuk menerima amanah itu? Sementara dia dikasih amanah oleh Presiden untuk ikut dalam tim memperbaiki Polri. Kan setiap ada rapat Pak Listio selalu ada tugas lain kan? Oh, oke. Yang tidak hadir juga Pak Yusril baru hadir 2 kali. Pak Tito 2 kali, tapi semuanya memberi informasi di dalam grup bahwa saya sekarang tugas ini, saya sekarang tugas ini, saya mohon diwakili oleh ini. Kalau besok nggak bisa diwakili, ya. Agar fair bahwa oleh Kepres pembentukan ini yang beri hak untuk menentukan ini, gitu. Jadi menurut saya ya Pak Listio itu ya tugasnya banyak, seperti halnya menteri-menteri aktif, seperti Pak Yusril nih 3 hari ini ada di Jepang. Jadi dia bisa hadir juga, gitu. Dan seterusnya. Saya sih masih bisa hadir. Tapi suatu saat mungkin saja saya juga absen kan. Kan tidak bisa orang serentak di waktu yang sama, gitu. Prof sendiri sebagai seorang yang banyak terlibat dalam urusan kenegaraan, adakah Profesor melihat persoalan leadership yang akut di kepolisian? Nah, saya gini kesimpulannya menurut saya ini semua masalah yang menjadi sorotan masyarakat itu sama. Identifikasi kata masyarakat, polisi ini kok begini, kok ada kasus ini, kok ada kasus ini. Yang dibuat oleh Polri dan diidentifikasi oleh kita di masyarakat sama. Pemerasan, backing-backingan apa sudah tahu semua Polri. Kenapa tidak jalan? Maka kuncinya 2 sementara ini. Satu, leadership. Tidak ada yang bisa menjelaskan ini kecuali leadership. Iya kan? Betul. Yang kedua, intervensi politik. 2. Nah, sehingga nanti kita bicara bagaimana leadership Polri ini dari setiap tingkatan ya. Saya tidak katakan leadershipnya Pak Listio ya. Betul. Leadership itu kan ada di bintang 3, Kapolda. Itu kan semua perlu sampai Kapolsek ya. Iya kan? Ya. Ini leadership. Bagaimana sekarang menata agar leadership ini tertib. Sesuai dengan Tribrata dan Catur Prajanya Polri itu udah bagus tuh. Visi dan misinya kan di Tribrata dan Catur Praja. Nah, kalau itu diterjemahkan di dalam leadership luar biasa. Gitu, Pak Dermawan. Prof mengatakan setelah tanggal 7, setelah mengambil semua aspirasi publik, teman-teman, semua anggota tim akan berdiskusi dan pada saat itu kemungkinan akan terjadi bukan friksi sebetulnya, perbedaan pendapat yang wajar pasti akan terjadi itu. Apa yang kalau itu nanti sudah bergolak, sudah terjadi, apa yang kemudian menjadi batasan Profesor sehingga kemudian Profesor bisa mengatakan bahwa ini berhasil, ini tidak, dan katakan saja pada titik ekstrim itu Profesor keluarnya garis merahnya itu apa kira-kira, Prof? Saya tidak berpikir untuk menghitung dari sekarang. Tapi kita usahakan bicara secara objektif semuanya, dan kalau di dalam proses pembahasan itu alternatif yang saya berikan bukan solusi yang tepat misalnya, tapi ada yang lebih tepat atau tidak bisa, kan didiskusikan di situ. Betul. Gitu.
Jadi saya tidak tahu ada titik ekstrim harus keluar, enggak lah, itu kan sangat liberal ya, sangat liberal. Kita pakai deliberatif aja, musyawarah gitu dari hati ke hati gitu. Kalau keputusannya begini gimana, kalau enggak dipending ya mungkin nanti serahkan ke presiden. Pak, yang ini kata yang satu begini dan ini sama-sama penting. Bapak yang mutus misalnya. Apakah itu yang tadi Profesor katakan sebagai bentuk yang satu kan leadership, ada dua solusi tadi. Ya, yang kedua adalah politik. Politik ini artinya lebih tepat lagi adalah goodwill dari presiden. Iya, dari presiden. Tapi juga bukan hanya itu, Pak. Kalau masalah polisi itu politiknya bukan hanya intervensi dari presiden, dari partai politik juga. Anda tahu partai politik suka nitipkan orang, iya kan, nitipkan perkara. DPR juga dan sebagainya kan udah jelas tuh di Polri sendiri ada kebijakan misalnya ya, ada kebijakan nih resmi yang saya dengar bahwa kalau ada penerimaan sekian 30% itu jatahnya hak prerogatif Kapolri. Misalnya nerima perwira baru ya, 30% tuh Kapolri. Apakah Kapolri korup di situ? Enggak juga, karena dia punya relasi politik yang enggak bisa ditolak. Misalnya kalau orang DPR lalu, iya kan, mau ngangkat itu ledakan di DPR, tapi nanti baik-baik lalu nitip kasus, nitip orang agar saudaranya jadi Kapolres, agar ini jadi sehingga ya pernah suatu saat ada orang mau naik enggak bisa-bisa, padahal udah lama dan sudah memenuhi segala syarat yang diperlukan, mau sekolah aja enggak bisa, sudah diusulkan berarti enggak bisa, akhirnya apa, saya ambil alih. Waktu saya Polhukam, saya titip ke Angkatan Darat. Dulu kan pendidikan sistemnya kan satu dulu kan. Sesko Angkatan Darat kan sama dengan Sesko Polri kan. Nah, jadi dia Sesko Bandung ya. Nah, saya titip ke Pak Andi kalau Pak ini loh orang bagus, ini karirnya ini nggak bisa sudah saya usulkan ke sana tolak, dia daftar sendiri tolak. Sudah saya yang bawa kata Pak Andi kan sudah Pak. Biaya, enggak pakai biaya katanya, saya yang carikan biaya, selesai. Tapi meninggal orangnya begitu menunggu itu terus meninggal. Baru saja meninggal 3 minggu lalu. Prof, kalau menurut Prof sendiri hal-hal seperti itu, jatah 30% Kapolri dan lain sebagainya, apakah itu normal atau justru sesuatu yang harus dihilangkan agar negara ini benar? Iya, harus dihilangkan dong. Jadi semuanya harus meritokrasi. Orang mau naik pangkat karena apa? Ukurannya apa? Jangan sampai ada orang belum sampai, kan ada aturan tuh misalnya misalnya saya tidak tahu persis angkanya, tapi orang mau naik bintang 1 tuh minimal tugas di Polri maksimal 26 tahun sudah di lapangan. Nah kalau ada yang baru 22 tahun bekerja naik gimana? Enggak, kan udah jelas itu. Hah? Ada, ini ada. Harusnya kan tidak ya, Pak? Harusnya kan tidak. Nah itu kan tidak ada meritokrasi. Ada orang yang tidak jelas, biasanya tiba-tiba jadi Kapolres. Sementara yang ingin jadi Kapolres tuh yang lebih baik menurut mereka banyak gitu. Ini kan tinggal ukuran-ukuran birokratiknya kan. Nah itu sebabnya kemudian ada usul besok Kapolri itu tidak usah dimintakan persetujuan atau pertimbangan DPR. Gitu, dan itu saya setuju. Dan bukan cuma Kapolri kelihatannya tuh, Panglima juga, Panglima juga. Dosa. Bahkan juga tuh lembaga-lembaga negara, kayak BPK apa itu kan harus fit and proper test gitu kan. Dan orang yang tidak lulus kan lapor ke kita. Saya sudah menyediakan uang sekian buat ini. Kan lapor mereka semua. Nah sekarang bayangkan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, anggota badannya aja sudah 2 yang masuk penjara. Belum lagi pegawai-pegawai yang tugas di lapangan kan. Nah dulu Mas Darmawan, kita waktu reformasi itu memang dulu waktu zaman Pak Harto DPR itu terlalu lemah, ya kan? Lalu kalau begitu kita semangat waktu reformasi, sekarang lewat DPR semua. Lalu terjadi kayak gini. Over kekuasaan. Yang dulu tidak salah ketika nyatakan ke DPR gitu. Nah, memang di Undang-Undang Dasar kalau ada kata tidak ada kata bahwa Kapolri Panglima itu harus persetujuan DPR, itu kan ada di undang-undang. Kan gampang. Kita usulkan di dalam tim ini udah langsung ada karena itu tadi, karena ada hal yang tidak wajar karena Kapolri dibebani politik Pak. Mau anggaran nanti DPR juga gitu kan. Iya, kesakusu dengan DPR. Nanti DPR-nya nanti Pak saya titip itu perkara itu ini, itu teman saya tuh mau jadi saatnya jadi Kapolres gitu, tidak lewat gitu. Dan itu Mas Darmawan, saya lewat bicara dengan Anda ini bukan fitnah ya. Nanti saya bawa buktinya ke dalam rapat itu, ini loh yang belum waktunya, ini loh yang sudah dipecat masuk lagi, ada semua. Kalau ada yang di luar mendengar tersinggung gitu,
Ini yang saya katakan, ini ada buktinya semua, dan saya dapat dari orang yang merasa terdolimi. Ini Pak yang ini Pak yang ini yang ada NRP-nya, ada macam-macam. Oleh sebab itu saya ingin datang dengan bicara baik-baik aja, perbaiki yang masa lalu, mari kita lewati. Nggak ada persoalan apa politik kemarin. Ini kita ke depan aja, mari menatap ke depan dan bangun Indonesia ini bersama-sama. Ada satu negara kecil, Georgia. Itu pernah kan, ya kita tahulah korupsinya seperti apa di polisi. Kemudian mereka memotong satu generasi lah gampangnya. Apakah setelah 2 pekan Profesor berada di sana, mendapatkan banyak masukan dan sebagainya, Profesor melihat bahwa kankernya itu sudah sedemikian rupa sehingga itu menjadi salah satu alternatif yang mungkin harus kita pikirkan? Itu alternatif udah masuk, gitu ya. Tetapi menurut saya itu terlalu jauh, karena polisi ini kan rusak hanya di gakumnya. Polisi itu kan, iya, Kamtipmas pelayanan pengayoman iya kan? Iya, betul. Perlindungan tapi penegakan hukum ini yang bermasalah. Sehingga Mas Darmawan lihat, polisi di Indonesia ada 84 desa di Indonesia. Ini kan aman-aman saja sebenarnya. Yang polisi-polisi nakal itu kan terbatas di kota-kota dan jumlahnya sedikit juga. Sehingga kalau niru Georgia juga tidak bagus. Betul. Menurut saya, tapi nanti saya terserah tim saja. Georgia itu kan negara kecil, betul, penduduknya 3,8 juta, polisinya ada 20.000, 16.000 dipecat dalam sehari, besoknya sampai sekarang bagus. Betul. Tetapi ada negara lain di Brasilia, di kota Espírito Santo namanya. Espírito Santo itu satu kabupaten. Namanya sangat sakral ya sebetulnya nama kota itu. Espírito Santo. Nah, di situ polisinya mogok. Mogok karena disalah-salahkan terus, mogok. Minta gaji tidak digubris, disalah-salahkan terus, mogok. Tahu, mogok sehari, Pak, pembunuhan, penjarahan. Ketika datang kantor polisi bilang, saya tidak ngantor, mogok. Pembunuh mati berapa ratus orang sehari itu, toko-toko dijarah, rumah jabatan orang gitu sehari itu. Jadi contohnya jangan hanya Georgia, tapi juga ada Brasil, sebuah kabupaten. Ketika tiadanya polisi itu ya. Iya. Oleh sebab itu mari kita selesaikan baik-baik. Politik jangan terlalu banyak intervensi. Polisi juga menyadari. Dan saya berharap kesadaran itu sebenarnya Pak menggelegak Pak. Saya setiap ke daerah tuh polisi-polisi, kami ingin baik Pak, kami ingin baik gitu. Tapi tolong tuh perbaiki di atas. Artinya kan politik tuh kemudian leadership dan politik kan. Nah kita baik-baik aja bicara ke situ. Kalau enggak bisa ya tunggu kehancuran kan. Kalau memang enggak bisa diperbaiki kan, tunggu kehancuran. Itu yang pastinya itu ya. Iya lah. Di masa lalu polisi di bawah ABRI kita tahu. Kemudian kekuasaannya ya segitu. Di masa sekarang polisi juga sangat berkuasa dan kinerja performanya seperti ini. Seperti yang kita bicarakan. Apakah bisa kita katakan bahwa kepolisian di masa Orde Baru dengan sekarang justru lebih bagus dulu atau lebih bagus sekarang? Saya minta maaf ya, tidak bermaksud mengaitkan dengan kepemimpinan tertentu. Polisi itu di awal-awal reformasi kan bagus. Iya, betul, terasa ya. Kepemimpinan Pak SBY masih bagus. Iya kan? Iya. Saya tidak mau membanding-bandingkan kepemimpinan Mbak Miga bagus. Iya. Karena tidak diintervensi oleh Mbak Miga dulu. Iya. Intervensi politik yang membuat polisi buruk akhirnya. Bagaimanapun orang mencatat, polisi ini buruk kan dalam beberapa tahun terakhir. Ya, sehingga muncul istilah parcok dan sebagainya sejak 2019 itu kan. Iya. Kan itu. Bahkan di era Pak Jokowi periode pertama kan masih oke. Backing-backingan sudah ada, tapi bisa backing-backingan tambang bisa dimunculkan ke publik sebagai sesuatu yang kemudian diselesaikan kan gitu. Betul. Nah, oleh sebab itu ya mari kita menyadari ini, intervensi politiknya jangan terlalu banyak, dan mereka yang di polisi yang sadar-sadar ini, yang tidak sedang ada di pimpinan itu menyadari Pak, kami ini terlalu banyak dicampuri sehingga tidak profesional gitu. Nah, apa bukti itu nanti kita nggak bisa dibuka di publik begini. Betul. Saya akan sampaikan di dalam gitu. Ya dengan catatan ini ingin memperbaiki, tidak ingin mempersoalkan masa lalu. Masa lalu tuh sudah selesai, kita terima. Iya kan? Betul. Kita terima sebagai perjalanan hidup bangsa. Betul. Apa sih sebetulnya yang harus disikapi presiden dari tim ini? Menurut saya presiden akan ikut pada tim ini nantinya. Kan mestinya tim itu ada yang sifatnya mutlak. Ini harus begini. Misalnya
kemarin Pak Jimli bagus tuh, ada beberapa yang harus diubah undang-undangnya. Oh. Dari Dasar bahkan ya? Iya. Jadi undang-undang, bukan undang-undang dasar. Iya, undang-undang. Undang-undang nomor sekian, nanti pasal sekian harus diubah begini, pasal sekian. Sehingga kita nanti hadir ke presiden itu sudah jadi. Karena presiden itu wataknya tidak suka diskusi-diskusi, omon-omon gitu. Konkret aja, mau apa, dia mau gitu. Kalau diberi alternatif diskusi-diskusi FGD kan presiden nggak suka. Apalagi FGD, kita sudah tahu masalahnya kan itu presiden. Kita akan menyiapkan konkret. Kalau harus undang-undang, misalnya, pasal berapa dan mau diubah seperti apa, dan apakah betul kalau diubah begitu menjadi lebih baik gitu kan. Sehingga kepada presiden udah jelas nanti. Itu kalau yang sifatnya mutlak keputusan. Ada mungkin yang sifatnya alternatif kan. Iya kan, ada yang sudah pasti, kemudian ada yang alternatif. Bapak, ini masalahnya Pak, pilihannya 3 ini misalnya. Pilihan penyelesaiannya terserah Bapak 3 ini misalnya. Kan presiden bisa milih. Betul. Tapi kalau saya melihat pengarahan presiden kemarin, dia sungguh-sungguh mau memperbaiki polisi ini. Tidak tertutup kemungkinan tim ini pun akan memberikan semacam rancangan undang-undang. Iya, bahkan sudah diumumkan oleh Pak Jimli kemarin di depan kami. Kita kalau perlu rancangan undang-undang sampaikan ke presiden. Kita harus bukan bilang rekomendasi ubah undang-undang nomor sekian. Bukan. Rancangannya udah jadi, tim yang buat. Makanya kita ngumpul ahli itu. Tapi juga bukan untuk memojokkan Polri, kan ada Polri juga yang harus dengar apa betul kalau undang-undang diubah lalu begini. Ya misalnya ya, kalau misalnya pengangkatan Polri langsung ke presiden misalnya, kan cukup kita buat satu rancangan undang-undang mengubah pasal sekian menjadi begini, kan gitu kan. Apakah presiden nanti mengeluarkannya dalam bentuk perpu? Ya, karena nanti biar tidak berdebat lagi, atau langsung diajukan sebagai rancangan undang-undang yang diperlukan, dan bisa selesai seminggu, karena prakteknya sehari juga undang-undang bisa di DPR. Ini penting seminggu aja kan. IKN aja cuma 40 hari. 4 bulan. Bisa. Saya kira presiden punya niat baik untuk itu. Tapi kita tidak akan menyudutkan presiden secara politik, polisi secara politik, tidak lah. Kita masa lalu lewati. Ini menyongsong Indonesia Emas ini harus diselamatkan dengan cara-cara Polri yang bagus. Terima kasih sekali, Prof. Mas Darmawan, terima kasih. Sama. Sobat Madilog, pada akhirnya bangsa ini selalu kembali pada satu pertanyaan. Apakah keadilan kita berfungsi hanya untuk melindungi kekuasaan atau cukup berani melindungi rakyat biasa?